bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Komisi 3 DPRD Kota Kendari melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Aliansi Bakar Sultra serta turut dihadiri pula OPD terkait membahas masalah penertiban bangunan yang masuk dalam kawasan ruang terbuka hijau. RDP tersebut sebagai tindak lanjut dari aksi yang dilakukan oleh Aliansi Bakar Sultra pada 11 Agustus 2020 yang lalu. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah Kota Kendari untuk segera melakukan pembongkaran pada seluruh bangunan yang berdiri dalam kawasan RTH dan mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari, di mana kawasan yang masuk dalam ruang terbuka hijau tidak diizinkan untuk didirikan bangunan baik sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha. Namun beberapa wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau ditemukan adanya masyarakat yang memanfaatkan RTH untuk mendirikan usaha bahkan bermukim di dalamnya. Pihak Pemkot sendiri melalui seksi pengendalian tata ruang wilayah mengatakan dasarnya kembalikan fungsi ruang terbuka hijau sebagaimana mestinya. Itu poin paling pentingnya. Karena Kota Kendari juga misalkan sudah beberapa kali meraih Adipura. Tapi yang jadi pertanyaan, ruang terbuka hijau yang seharusnya difungsikan untuk menjaga kelestarian, menjaga lingkungan itu dia berubah fungsinya. Karena persoalan misalkan investasi dan lain sebagainya, bisa investasi, tapi lingkungan pun dia tetap harus diperhatikan. Tindakan pembongkaran akan melihat sisi urgensi, misalnya kawasan yang bentuk bangunannya permanen, sementara untuk eksekusinya menunggu persetujuan dari Kepala Dinas PU Kota Kendari. Paling sangat ibaratnya krusial sekali, urgent sekali itu memang Kampung Bakau yang permanen itu, bangunan yang permanen. Oh, itu mau dihentikan atau sudah di tahap penghentian, sudah diberikan pemerintahan untuk dihentikan? Penyegelan. Sudah penyegelan Nah, sekarang. itu sekarang proses penyegelan. Sisa saya tunggu saja ini tanda tangan Ibu Kadis saya. Nah, habis surat itu tetap selanjutnya itu pencabutan izin. Pencabutan izin kalau memang ada izinnya. Nah, setelah pencabutan izin mereka tidak indahkan, nah di situ ada proses pembongkaran. Jadi masih ada sekitar 2 tahap lagi lah. Sementara itu, pihak DPRD Kota Kendari mendesak Pemkot untuk secepatnya melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang penertiban kawasan yang masuk dalam ruang terbuka hijau. DPRD juga meminta adanya ketegasan dari Pemkot dalam menangani permasalahan yang ada agar menghasilkan kepastian hukum dalam mengelola pemerintahan, terutama dalam aspek pengambilan kebijakan. Kalau itu memang menjadi kewenangan PUPR melalui tata ruang, kita mendesak Dinas PU untuk mengeluarkan rekomendasi untuk penutupan itu. Jangan ditahan. Kalau ada kewenangan pun juga misalnya ketidakpatuhan dari apa yang menjadi objek penggusuran, ya saya pikir kita tidak harus terpaku dengan hukum pelanggaran perda, tapi ada hukum KUHP yang melindungi itu karena itu masuk pidana. Ya, kita mendesak jangan lemah pemerintah kota dalam hal ini. Kasihan banyak masyarakat yang menginginkan tempat itu, tapi karena faktor itu tadi bahwa itu hal yang dilindungi. Tapi kok ada masyarakat yang berani melakukan usaha di sana? Itu juga yang menjadi dilema dari pemerintah kota. Pemerintah kota harus bersikap adil dong dengan masyarakatnya. Jangan separuh bisa, separuh tidak. Dari Kompleks Blok M Bene Kendari, jurnalis Sultraline Yudin mengabarkan untuk Anda.